Bab 1941 Tebasan Bencana Menghilang. Crimson Merah sedang dikepung oleh 6 petarung alam transenden tingkat 9 puncak, pisau spiritual di tangannya tidak berhenti berayun. Dalam beberapa menit, di sekitar dirinya sudah ada 4 petarung alam transenden tingkat 9 puncak yang terkapar. Namun Crimson Merah sendiri juga terluka, sekujur tubuhnya penuh dengan luka yang mengerikan. Kemarilah, kemarilah. Kalian sudah berani datang ke Sekte Iblis, maka aku akan membuat kalian tidak bisa pulang. Crimson Merah menebaskan pedangnya, langsung menghempas 2 petarung yang sedang menyerangnya, lalu dia berteriak dengan keras. Sekujur tubuhnya mengeluarkan niat bertarungan yang luar biasa, tangannya memegang pisau, seakan-akan dia adalah iblis yang baru keluar dari neraka. Sekumpulan petarung yang menyerangnya terlihat ketakutan. Kemampuan Crimson Merah hanya setengah tingkatan di atas mereka, namun Crimson Merah ternyata dapat membunuh 4 orang sekaligus. Namun di saat ini, ada suara bernada dingin yang terdengar, menyingkir. Setelah suara itu muncul, sebelum seluruh petarung dari Sekte Brigon kembali sadar, ada seorang pria parubaya yang melesat ke arah Crimson Merah. Ketika Crimson Merah melihat ada orang yang datang, ekspresinya berubah. Dia segera menebaskan pisau spiritual, menebaskannya ke arah depan. Cing! 2 pisau spiritual saling menghantam, mengeluarkan suara dentuman logam yang keras. Di waktu yang bersamaan, energi yang ganas melonjak, menerjang ke segala arah. Duang duang duang. Sekumpulan petarung dari Sekte Brigon ternyata terdorong mundur beberapa langkah oleh gelombang energi tersebut. Namun ketika Crimson Merah baru menghadapi tebasan itu, ada sosok yang datang menerjang lagi ke arahnya. Nyala. Crimson Merah meraung, pisau spiritual di tangannya sekali lagi tertebas keluar. Cing! Senjata spiritual sekali lagi berdentungan, Crimson Merah terdorong 3 langkah mundur. Dan sebaliknya orang itu tidak hanya tidak mundur, dia justru melesatkan serangan lagi, dia sekali lagi menerjang ke arah Crimson Merah. Petarung yang sebelumnya menyerang Crimson Merah saat ini melesatkan serangan lagi, bersama-sama mengayunkan senjata spiritualnya ke arah Crimson Merah. Cing cing cing. Pisau spiritual milik Crimson Merah tidak berhenti ditebaskan untuk menghadapi serangan dari kedua lawannya, sedangkan tubuhnya terus terdorong mundur. Duang. Senjata spiritual sekali lagi berhantaman, kali ini, Crimson Merah langsung terhempas terbang. Para petarung dari Sekte Brigon yang sebelumnya menyerang Crimson Merah, saat ini melebarkan mata mereka. Tadi ketika Crimson Merah menghadapi kedua lawannya seorang diri, kemampuannya benar-benar sangat menakjubkan. Saat ini kedua petarung itu berdiri di depan Crimson Merah, satu orang mencibir Crimson Merah. Jenderal Iblis nomor 1 dari Sekte Iblis ternyata hanya seperti ini saja. Crimson Merah mencoba berdiri. Kedua mata merahnya tertuju ke kedua orang yang ada di depannya, kemudian berkata, Sekte Walking God dan Sekte Poison akhirnya tidak tahan lagi, jadi ingin menyerang aku. Tadi yang bekerja sama untuk menyerang Crimson Merah bukan orang lain, mereka adalah Damian dan Jurik Yoka yang sebelumnya sudah berunding. Meskipun mereka berdua adalah petarung alam transenden tingkat 9 puncak, namun kemampuan yang mereka tunjukkan itu tidak kalah dengan setengah langkah. Alam surgawa kelas 1. Senjata spiritual mereka berdua juga senjata spiritual kelas tinggi. Sebelumnya Crimson Merah sudah harus menghadapi belasan petarung alam transenden tingkat 9 puncak, jadi dirinya sudah terluka, lalu sekarang dia harus menghadapi Damian dan Jurik Yoka, jadi tentu saja dia kesulitan. Damian menatap Crimson Merah, lalu berkata, menurutmu, jika kamu mati, Sekte Iblis akan bertahan berapa lama? Saat ini, petarung Sekte Poison dan Sekte Walking God sudah masuk ke dalam pertarungan. Sekte Iblis tidak hanya harus menghadapi petarung dari Sekte Brigon, namun juga harus menghadapi Sekte Poison dan Sekte Walking God. Hanya bantuan dari Istana Suci saja, Sekte Iblis tetap merasakan tekanan yang besar. Matt dan Damon yang merupakan Jenderal Iblis saat ini juga sedang menghadapi beberapa petarung alam transenden tingkat 9 puncak. Tidak hanya Jenderal Iblis dari Sekte Iblis, masih ada beberapa petarung kelas tinggi Sekte Iblis yang sedang menghadapi beberapa petarung dengan tingkatan yang sama dari pihak lawan.
Namun mereka semua pada akhirnya tidak berdaya, saat ini ada banyak petarung sekte iblis yang sudah terkapar. Crimson Merah memandangi kondisi di sekitarnya, memandangi satu persatu petarung sekte iblis yang terkapar, saat ini wajahnya terlihat sangat mengerikan, kedua matanya tertuju ke arah Damian dan Jurik Yoka, lalu berkata dengan kesal, kalian akan menerima akibatnya. Karena kalian berani bertindak seperti ini, maka aku tidak akan sungkan lagi. Mendengar ucapan Crimson Merah, mereka berdua merasakan firasat yang buruk. Jurik Yoka tersenyum dingin, lalu berkata, Crimson Merah, apakah kamu benar-benar mengira kamu dapat menghadapi aku dan Damian di waktu yang bersamaan? Crimson Merah tidak bicara, dia tiba-tiba merentangkan kedua lengannya, dalam sekejap, tekanan yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Seketika, langit sekte iblis dipenuhi oleh awan hitam. Duang duang duang. Ada banyak kilat yang membelah langit. Saat ini, semua orang memandang ke atas langit, satu persatu dari mereka terlihat terkejut. Jurik Yoka dan Damian juga menatap ke atas langit, lalu mereka juga perlahan-lahan terlihat terkejut. Jurik Yoka berkata dengan nada yang bergetar, ini, bencana surgawi. Dan yang menjawabnya adalah suara gemuruh petir yang muncul dari atas langit. Duang duang duang. Petir menghantam ke tubuh Crimson Merah. Crimson Merah berdiri di tempat, sama sekali tidak bergerak, membiarkan petir menyambar tubuhnya. Benar-benar bencana surgawi. Semua orang, mari bersama-sama menyerangnya. Setelah kembali sadar, Jurik Yoka segera berteriak ke para petarung yang ada di sekitar sana. Setelah berkata, Jurik Yoka segera memimpin serangan. Damian juga bertindak, senjata spiritual di tangannya menerjang ke arah Crimson Merah. Ketika para petarung dari Sekte Brigon melihat hal tersebut, mereka juga segera melesatkan serangan. Siapapun tahu jelas, jika Crimson Merah berhasil melewati bencana surgawi ini, maka dia akan menjadi petarung alam surgawa. Tiba saatnya, seluruh petarung di sana akan mati olehnya. Lindungi Crimson Merah. Matt dan Damon berteriak, dia tidak melawan musuhnya lagi. Mereka berlari ke arah Crimson Merah. Tidak hanya mereka berdua, para petarung dari Sekte Iblis juga bergerak ke arah Crimson Merah. Bagi Sekte Iblis, Crimson Merah tidak hanya sedang menghadapi bencana surgawinya sendiri, namun dia sedang menghadapi bencana seluruh Sekte Iblis. Jika Crimson Merah berhasil, maka ancaman yang dihadapi Sekte Iblis akan teratasi. Jika Crimson Merah gagal, maka meskipun tidak mati di bawah bencana surgawi, mereka juga akan mati di tangan musuh. Carlos Liro tidak ada, Crimson Merah akan menjadi petarung terkuat. Jika Crimson Merah mati di saat ini, lalu Carlos Liro tidak ada, maka Sekte Iblis akan lenyap. Semua orang mengerti tentang hal ini, jadi mereka akan bertarung hingga akhir. Yumi berkata dengan cemas, Guru, biarkanlah petarung alam transenden tingkat 9 puncak juga ikut bertarung. Kame Chion terlihat cemas, setelah berpikir sejenak, dia berkata, Sekte Iblis adalah milik Istana Suci, meskipun Sekte Iblis pada akhirnya lenyap, mereka harus lenyap oleh Istana Suci. Sebarkan perintah, seluruh petarung alam transenden tingkat 9 puncak ikut bertarung. Meskipun ingin membantu Sekte Iblis, Kame Chion tetap harus memberikan dirinya alasan yang masuk akal, sehingga keangkuhannya tetap akan terjaga. Yumi merasa senang, kemudian segera menjawab, baik. Sebelumnya hanya beberapa petarung alam transenden tingkat 9 puncak dari Istana Suci yang bertarung, saat ini seluruh petarung alam transenden tingkat 9 ikut bertarung, namun tekanan yang diringankan tetap sedikit. Pada akhirnya yang memutuskan hasil akhir tetap para petarung tingkat atas. Setelah benakna surgawi tidak berhenti melonjak, energi dari tubuh Crimson Merah semakin kuat. Hanya saja, dia tidak hanya harus menerima kekuatan dari bencana surgawi, dia juga harus menghadapi serangan dari para petarung, tekanannya sangatlah besar. Nyala. Di saat ini, ada suara bernada dingin yang muncul dari atas langit. Di saat semua orang sedang terkejut, pedang spiritual orang itu langsung menebas ke arah Crimson Merah. Saat ini bayangan pedang spiritual yang besar tertebas dari atas langit. Semua orang dibuat terkejut oleh tebasan ini. Petarung alam surgawa. Semua orang bersorak.
Crimson Merah membuka matanya, bayangan pedang spiritual sedang menerjang ke arahnya, matanya terbuka lebar, meskipun tidak rela, dia akhirnya tetap berteriak, Xavier. Yang lain bukan orang lain, dia adalah Xavier, salah satu dari 4 jenderal iblis dari Sekte Iblis. Hanya saja, Xavier yang saat ini tubuhnya memancarkan aura alam surgawa, jadi semua orang di sana langsung tertekan. Bayangan pedang spiritual tertebas, Crimson Merah muntah darah, tubuhnya terhempat terbang, sedangkan bencana surgawi di atas Sekte Iblis juga perlahan menghilang. Bersambung. Bab 1941 Awan 5 Warna Surga. Tubuh Crimson Merah terpental beberapa puluh meter dan terjatuh ke tanah, bahkan tidak punya kekuatan untuk bangkit. Setiap orang di tempat itu terkejut, menatap Crimson Merah yang terpental oleh Xavier. Xavier. Matt dan Damon segera berlari ke depan, menempatkan Crimson Merah yang terluka parah di belakang mereka. Kedua orang itu menatap Xavier dengan penuh kebencian. Matt menggertakkan giginya, Xavier, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Xavier memandang Matt dengan angkuh, tersenyum dingin, hanya semut dunia sekuler saja, aku bisa membunuhmu kalau aku ingin membunuh, ada masalah. Damon marah, Xavier, kau juga pernah menjadi bagian dari Sekte Iblis, bagaimana kau bisa menyerang sesama anggota Sekte Iblis seperti ini? Apa kau bisa mempertanggungjawabkannya secara moral? Orang-orang dari Sekte Iblis menatap Xavier dengan marah. Sebagai salah satu dari 4 jenderal iblis, tak seorang pun akan berpikir bahwa Xavier akan mengkhianati Sekte Iblis, apalagi menghancurkan bencana surgawi Crimson Merah. Bencana surgawi dihancurkan, dan karir bela diri Crimson Merah berakhir di sini. Harapan untuk mencapai alam surgawa hampir tidak ada. Xavier mendengus, seperti yang kau katakan, aku dulu bagian dari Sekte Iblis, tetapi sekarang, aku bukan. Dia melemoskan wajahnya bahkan sampai terdistorsi, dengan wajah seram, aku pernah dengan kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak, membunuh ahli di setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal, sehingga masuk ke dalam 10 orang terkuat di Gunung Iblis. Saat aku mencapai setengah langkah alam surgawa kelas 1, di bawah alam surgawa, aku tak terkalahkan. Tapi, Carlos selalu meremehkanku, meskipun aku adalah yang terkuat di bawah alam surgawa Sekte Iblis, ia memberikan posisi anak iblis kepada anak muda seperti semut. Meskipun ia memberikan posisi anak iblis kepada Crimson Merah, aku tak masalah, kenapa harus memberikannya kepada semut yang hanya memiliki kekuatan puncak alam transenden tingkat 5 puncak? Apa semut seperti itu pantas menjadi anak iblis Sekte Iblis? Sekarang, saat Carlos tidak ada, menghadapi kesulitan Sekte Iblis, kenapa anak iblis tidak muncul? Kenapa ia bersembunyi? Xavier sangat terangsang, saat ia tiba di sini, matanya melihat sekeliling, ia berteriak marah, keluarga Bailey dari alam bawah, Xavier, di sini menantang anak iblis Sekte Iblis, maukah Charles muncul untuk bertarung? Suara Xavier, seperti guntur, menggema di Sekte Iblis, terdengar di setiap sudut Sekte Iblis. Orang-orang dari Sekte Iblis muka mereka memucat. Tidak terpikirkan bahwa Xavier akan bergabung dengan keluarga bela diri dari alam bawah. Namun, meskipun tingkat bela diri Xavier sudah mencapai alam surgawa, bagaimana dia bisa menindas seseorang yang hanya memiliki kekuatan puncak alam transenden tingkat 5 puncak seperti Charles? Xavier. Crimson Merah berusaha bangkit pada saat ini, menatap Xavier dengan kesal, kau adalah ahli alam surgawa yang perkasa, tetapi mau menyerang seorang bela diri alam transenden, ini terlalu berlebihan, bukan? Jika kau ingin bertarung, hadapi aku. Meskipun jalanku ke alam surga hancur, aku masih bisa bertarung. Matt dan Damon berlari mendekat. Matt langsung mengatakan, Crimson Merah, jangan terlalu keras kepala. Kalau Xavier ingin bertarung, biar aku yang melawannya. Damon juga berkata, meskipun Matt kalah, masih ada aku. Crimson Merah memandang dengan marah, sekarang aku adalah pemimpin bela diri. Pemimpin dan anak iblis tidak ada di sini, kalian harus mendengarkan aku. Aku yang akan bertarung, kalian mundur.
Crimson Merah sangat jelas, bahwa meskipun Matt dan Damon bekerja sama, mereka tidak akan bisa melawan Xavier yang telah mencapai alam surgawa. Bencana surgawinya hancur, karir bela dirinya berakhir di sini, tetapi Damon dan Matt berbeda, bakat bela diri mereka kuat, di era energi spiritual yang kaya seperti sekarang, mereka akan segera mencapai alam surgawa. Pada saat itu, suara yang tidak pantas muncul. Xavier tertawa dingin, persahabatan kalian memang erat. Jangan khawatir, hari ini, kalian tidak akan bisa kabur. Bahkan jika Carlos kembali, kalian akan mati bersamanya. Kalian tidak perlu berlomba-lomba untuk mati, aku akan membiarkan kalian semua melihat, bagaimana aku membunuh anak iblis Sekte Iblis. Setelah membunuhnya, aku akan mengirim kalian semua ke alam kematian. Sesudah berkata demikian, dirinya kembali berteriak, "Charles, keluarlah dan mati." Duar. Seketika, tanah tiba-tiba bergetar dengan keras. Orang-orang pun memucat. Apa yang sedang terjadi? Gempa bumi. Ini mungkin bukan gempa bumi. Lihatlah ke arah langit. Itu, awan berwarna-warni. Di atas Sekte Iblis, awan-awan berkumpul dan bergolak secara liar. Yang mengejutkan adalah, awan-awan memiliki 5 warna. Ada seseorang yang tak tahan untuk membuka mulut, awan 5 warna surga. Ini menandakan bahwa akan ada makhluk yang luar biasa akan dilahirkan. Wajah Xavier menjadi sangat muram, ini adalah wilayah Sekte Iblis, dan di langit Sekte Iblis, muncullah awan 5 warna, ini menunjukkan bahwa tempat kelahiran makhluk jahat adalah di Sekte Iblis. Bagi dirinya, kelahiran makhluk jahat di Sekte Iblis bukan hal yang baik. Duar. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman yang mendalam, semua orang berbalik menuju sumber suara, mereka melihat paviliun pustaka yang kokoh selama ribuan tahun di Sekte Iblis, tiba-tiba mulai runtuh. Orang-orang pun membulatkan mata mereka. Paviliun Pustaka Sekte Iblis, merupakan salah satu dari beberapa keajaiban Gunung Iblis, karena meskipun mengalami bencana surgawi, itu tidak akan merusak paviliun pustaka. Tetapi sekarang, paviliun pustaka mulai runtuh. Ini bukanlah hal yang penting adalah, di dalam paviliun pustaka ini, ada akumulasi bela diri dari beberapa generasi orang Sekte Iblis, banyak sekali catatan bela diri, sekarang paviliun pustaka runtuh, semuanya akan terkubur di bawah reruntuhan. Ini merupakan pukulan besar bagi Sekte Iblis. Gawat, adik seperguruan masih ada di paviliun pustaka. Crimson Merah tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah besar, ia segera berseru pada Matt dan Damon, "Cepat, selamatkan adik seperguruan." Hanya Crimson Merah yang mengetahui bahwa Charles masih ada di dalam paviliun pustaka. Setelah Matt dan Damon mendengar berita ini, mereka juga panik dan langsung menuju arah paviliun pustaka. Orang-orang pun berhenti bertarung, mereka semua melihat paviliun pustaka runtuh. Keajaiban yang telah bertahan ribuan tahun ini, akan runtuh hari ini. Duar. Matt dan Damon baru saja sampai di dekat paviliun pustaka, belum sempat masuk, sebuah aura bela diri yang kuat tiba-tiba meletup dari bawah paviliun pustaka. Aura yang kuat langsung menyebar ke segala penjuru, langsung membuat Matt dan Damon terpental. Seluruh orang pun kaget. Matt dan Damon adalah 2 dari 4 jenderal iblis Sekte Iblis, mereka juga dianggap sebagai salah satu dari yang terkuat di Gunung Iblis, namun mereka langsung terlempar oleh aura kuat yang meletup dari dalam paviliun pustaka. Awan 5 warna surga, pasti ada makhluk jahat yang akan dilahirkan. Apakah di bawah paviliun pustaka Sekte Iblis, tersembunyi seorang makhluk jahat bela diri? Dan Crimson Merah baru saja mengatakan bahwa adik seperguruan masih berada di dalam paviliun pustaka. Adik seperguruan yang dimaksud oleh Crimson Merah, tentu saja adalah anak iblis Sekte Iblis, Charles. Banyak orang terpikirkan hal itu. Xavier juga memikirkannya, tiba-tiba wajahnya menjadi sangat muram. "Aku tidak peduli dengan awan 5 warna surga, hari ini aku akan menghabismu." Xavier menggigit giginya dan berkata dengan penuh amarah. Aura bela diri di tubuhnya tiba-tiba meningkat ke titik puncak. Aura bela diri awal alam surgawa tahap awal meletus dari dalam dirinya. Dia mengangkat pedang spiritualnya tinggi-tinggi, aura yang kuat berkumpul di atas pedang spiritualnya.
Bunuh! La berteriak keras, dan pedangnya turun dengan tajam. Sebuah aura pedang yang menakutkan terbentuk, langsung menuju arah paviliun pustaka, dan memenggal dengan ganas. Bersambung.